Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Maulan Penyalai Caniago di Paris, Perancis. Kucium sajadah ini karena aku mengingat Sang Pencipta di atas sana. Walaupun ada yang menghina sajadah ini, tapi bagiku sajadah ini adalah mendekatkan diriku pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana juga mungkin umat Kristiani, dia mencium salibnya seperti dia mendekatkan diri juga kepada Sang Penciptanya. Bagaimana dengan umat Katolik, bagaimana dia menghamba, memuja kepada patung Bunda Maria supaya dia selalu mengingat kepada Bapa Sang Pencipta. Begitu juga saya umat Muslim, kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu, melakukan Ramadan, naik haji jikalau mampu, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan sedekah. Semuanya itu adalah perintah Tuhan yang kita percayai, kita anut dalam agama kita. Seperti saya mencium sajadah ini dengan sayang dan hati bahwa sajadah ini bagi saya adalah suci. Jangan dilihat sajadahnya. Mengapa kita cium sajadah ini? Karena bukan sajadah ini yang kita sembah atau sajadah ini yang kita cium. Tapi itulah perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu harus kita jalani. Harus kita percayai dalam agama. Seperti bagaimana umat Kristiani melakukan seperti ini. Itu kan perintahnya dalam agamanya. Kalau kita mau bertanya mengapa dia seperti ini, tentu kita juga tidak bisa bertanya sebagai umat Muslim kepada umat Kristiani. Begitu juga umat Kristiani tidak mungkin bisa bertanya kenapa kami mencium sajadah ini. Jadi para pemirsa semuanya dimanapun kita berada, jangan pernah kita mencaci atau menghina umat-umat yang berbeda keyakinan dan berbeda agama. Atau mencaci benda-benda yang dianggap suci oleh umat beragama. Seperti juga saya menganggap suci ini sajadah. Sajadah ini saya anggap suci bagi saya karena saya sholat juga memakai sajadah. Mengalas tubuh saya untuk menciumkan muka saya ke tanah dengan alasnya sajadah. Karena itulah perintah agama saya Islam. Begitu juga bagaimana umat Kristiani dalam perintah agamanya menghamba kepada salibnya, berbicara kepada salibnya, bukan berbicara kepada salibnya, tapi berbicara kepada Tuhan. Bukan menyembah salibnya, tapi dia menyembah Tuhan. Salib itu hanya perantara saja. Begitu juga dengan kami. Kami tidak menyembah Ka'bah, tapi itu adalah kiblat kami. Menyatukan kami umat Islam, umat Muslim di seluruh dunia untuk tujuan yang satu. Yang satu itu terus lurus ke atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami seluruh dunia sembayangnya mengarah kiblat. Kiblatnya yaitu di Makkah, di Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah, bukan kami umat Muslim menyembah Ka'bah, tapi kiblat kami ke sana, yaitu tujuan sembahyang kami harus satu kiblat kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Jadi kepada pencaci maki umat manapun juga, janganlah kita mencaci maki. Janganlah kita menghina umat manapun juga. Mau umat Muslim, mau umat Kristiani, mau umat Buddha, mau umat Hindu, atau Konghucu, atau umat kepercayaan. Mengapa kita saling menghina? Yang penting kita saling percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pencipta diri kita ke dunia, pencipta alam jagat raya ini. Jadi mengapa kita harus menghina sajadah, menghina Ka'bah sebagai kamu yang merasa dari umat Muslim keluar dari agamamu. Tapi janganlah kau hina agamamu yang terdahulu. Kalau memang kamu dari Islam masuk Kristen, begitu loh. Tapi kalau seandainya kamu Kristen, memang aslinya Kristen, tidak usahlah kamu menyembah atau menghina-hina agama yang lain. Tidak perlu. Jangan kamu tiru yang kamu bilang, oh saya tidak bedanya dengan Ustadz Waloni, saya tak bedanya dengan
Abdul Somad. Jangan ditiru orang-orang seperti itu. Jangan ditiru orang penghina. Jangan ditiru orang penghujat. Jangan ditiru orang pencaci. Kita tidak boleh tiru sifat-sifat seperti itu. Bukankah dalam umat Kristen para pendeta, para pastor mengajarkan bahwa sayangilah umat manusia di dunia. Siapapun dia, apapun bentuknya, apapun kejahatannya, apapun watak dan sifatnya. Bukankah begitu para saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun kalian berada? Bahwa pastor dan pendeta kalian mengajarkan bahwa kita harus saling menyayangi. Begitu juga kami umat Islam, begitu juga umat Hindu, begitu juga umat Buddha dan Kristiani yang lainnya. Para tokoh-tokoh agama mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Tidak boleh saling mencaci, tidak pula saling menghina, tidak boleh saling memojokkan. Jadi sadarlah. Sadarlah wahai pencaci. Sadarlah wahai penghina-penghina agama. Sadarlah wahai yang suka memojok-mojokkan agama yang lainnya. Tidak perlu itu semua. Bahwa kita nanti tidak lama hidup di dunia. Suatu saat kita akan mati. Kita tidak tahu rahasia dalam kematian itu. Karena Tuhanlah yang akan mengadili kita dalam kematian nanti. Di dunia kita berbahagia memamerkan ini, memamerkan harta, benda dan segala macam. Yang merasa kaya, yang merasa hebat, yang merasa sok pintar, yang merasa paling segalanya sehingga mencaci orang, menghina-hina orang. Merasa orang itu paling rendah, paling bawah, paling jelek dan segalanya. Dan merasa yang pencaci ini, merasa dia paling cantik, paling wah, paling segalanya. Sadarlah bahwa kita tidak selamanya di dunia, bahwa kita akan mati nantinya, bahwa kita akan tidak selamanya hidup dunia, kita pun akan mati sayang. Jadi untuk apa kita saling menghina dan mencaci maki? Bagi saya umat Islam, saya diajarkan oleh orang tua saya, diajarkan dalam agama saya. Jangan kamu ikutin orang pencaci. Jangan kamu ikuti orang penghina. Jangan kamu ikuti orang yang suka mencemoohkan orang. Walaupun orang itu seagama denganmu. Walaupun orang itu sekeyakinan dengan kamu. Jangan kau tiru yang jelek-jelek. Jangan kau tiru orang yang mencontohkan yang tidak baik. Jadi kita tirulah orang yang mencontohkan dengan kebaikan. Apapun agamanya. Apapun keyakinannya. Kalau memang dia mencontohkan kebaikan. Mengapa kita tidak menirunya? Bukan kita meniru agamanya. Tapi meniru kebaikannya. Apa yang dilakukannya di dunia. Begitulah kira-kira pemirsa. Begitulah para netizen sekalian. Saya umat Muslim, umat Islam juga mengucapkan kepada saudara-saudariku umat Islam di seluruh dunia. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Jalanilah Ramadan dengan hikmat dan khusyuk. Jauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk, jauhkan kita dari kemunafikan, jauhkan kita dari kemusyrikan, jauhkan kita dari pembenci, jauhkan kita dari penghina, jauhkan kita dari orang-orang yang laknat, jauhkan kita juga dari orang-orang yang suka merendahkan orang, menghina orang. Bahwa kita semuanya sama di mata Tuhan, yaitu manusia, umat yang paling sempurna. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku umat agama yang lainnya. Hormat saya, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang suci, yang penuh ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita pada Allah diberikan tetap nyawa di dunia ini. Marilah kita semuanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga bagi saudara-saudariku umat yang lainnya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kenikmatan di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.